Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim. Wa qala fi ayatin ukhra wa aslihu data bainikum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, Assalamualaikum Nusantara. Selamat berbahagia kembali lagi dalam program yang mulia ini. Mudah-mudahan saya dan pemirsa yang ada di rumah mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Ta'ala masih memberikan nafas Islami, nafas yang berlafalkan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, assalamualaikum Nusantara. Saudaraku yang mulia, di mana Anda berada, Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia sebagai makhluk yang termulia. Allah Ta'ala jadikan satu dakwah yang harus dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Dalam surat Al-Asr disebutkan Allah Ta'ala meminta kepada kita, pesan ilahi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita saling berwasiat dalam hal-hal kebenaran. Ketika ada kebenaran kita katakan benar. Ketika itu batil, maka kita akan katakan batil. Inilah pesan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala juga berpesan agar kita saling berwasiat akan kesabaran, karena dunia ini tidak bisa dilangkahi dengan satu kemudahan, terkhusus kepada seorang mukmin. Seorang mukmin harus rela ketika ia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka ia harus menanggung dan menerima cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ujian yang diberikan kepada seorang mukmin bukanlah satu keterpurukan, tetapi satu kemajuan bagi kehidupannya agar menjadi orang yang sabar, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan kelompoknya akan terlihat kekuatannya, kelihatan keindahannya manakala persatuan umat Islam itu terwujud. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita bahwasanya al-muslimu lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim kepada muslim lainnya ibaratkan bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Maka itu ketika kita menginginkan satu kesatuan yang positif, kesatuan yang akan mendulang kejayaan, hendaknya kita saling bahu-membahu, bukan saling jatuh-menjatuhkan. Ikhwani, saudaraku, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berhati bersih, ia menginginkan kesatuan umat Islam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idam-idamkan. Sebagaimana Allah Ta'ala menginginkan persatuan umat Islam tanpa ada rasa saling jatuh-menjatuhkan. Tetapi tidak semua yang menginginkan persatuan itu terwujud. Syaitan dan bala tentaranya menginginkan persatuan itu pecah, menginginkan
stabilitas itu terganggu, dari itu setan mengeluarkan jurus yang ampuh, yaitu berupa tahrish atau provokasi di antara sesama manusia. Apa itu provokasi? Provokasi atau tahrish dikatakan oleh seorang ulama, yaitu Al-Imam Al-Baghawi. Beliau menuturkan, at-tahrishu huwa iqaul khusumati wal khushunati bainahum. Provokasi adalah menjatuhkan kalimat pertikaian dan berkata kasar di antara sesama manusia. Bahkan seorang ulama yang bernama Ibnul Athir, beliau mengatakan, at-tahrish al-igra'u bainan nas ba'dhum bi ba'dhin. Provokasi adalah mencari kesalahan satu sama lain di antara manusia, sehingga satu sama lain saling menjatuhkan, bukan untuk mewujudkan persatuan. Ini yang nyata di negara kita ini. Ini yang terjadi di kalangan kita ini. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita satu kehidupan yang lebih dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu para ulama mengatakan at-tahrishu minan namimah. Provokasi termasuk daripada kategori namimah, adu domba. Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan namimah terbagi menjadi dua. Terkadang namimah tersebut berbentuk at-tahrish, yaitu provokasi yang mencerai-beraikan hati seluruh kaum muslimin, dan disepakatkan oleh para ulama itu termasuk hal yang haram. Ikhwani, assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman ini kita melihat provokasi-provokasi yang berada di negara kita ini. Ada kalanya orang melakukan provokasi terhadap para ulama, yang mana mereka ingin menjatuhkan ulama akhirat. Supaya apa? Supaya ia tersungkur dan malu di hadapan manusia. Bahkan provokasi ini bukanlah hal yang baru. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kejadian provokasi ini di dalam Al-Quranul Karim. Ketika iblis memprovokasi Nabi Adam agar memakan buah khuldi. Iblis mengatakan, ya Nabi Adam, ini adalah buah biasa. Kalau engkau memakannya, engkau tidak akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi Adam awalnya ingat, Allah Ta'ala mengatakan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan engkau dekati itu pohon, Nabi Adam dan Siti Hawa. Fatakuna minadh dhalimin. Engkau berdua, jikalau engkau mendekati pohon tersebut, akan menjadi orang-orang yang zalim. Akhirnya Nabi Adam lupa dengan pesan ilahi, dengan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, terbujuk dengan rayuan iblis, terbujuk dengan provokasi iblis. Akhirnya ia dan Siti Hawa memakan buah khuldi tersebut, dan provokasi iblis ini berhasil. Ketika kita melihat juga fitnah dan adu domba yang terjadi di negara kita ini, antar ulama saling bertikai, antar pedagang saling bertikai, satu sama lain saling ingin menjatuhkan, dan ini tidak asing bagi mata kita dan telinga kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Al-Qalam ayat 10-11, Allah Ta'ala nyatakan, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Dan janganlah
engkau taat, engkau ikuti orang yang suka bersumpah. Orang yang suka bersumpah ini merupakan orang-orang yang memiliki satu kebiasaan jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit ia bersumpah dengan nama Allah. Dalam hal manapun ia bersumpah dengan selain Allah, maka janganlah engkau ikuti ia. Wala tuti kullahallafim mahin, dan juga orang yang saling menghina. Hammazim masya'im bin namim, dan juga orang yang saling mencela dan yang menyebarkan namimah. Ini adalah pesan ilahi agar kita menjauhi orang-orang yang ingin memprovokasi antar hubungan kita dengan sesama manusia. Dan juga pesan ilahi ini mengibaratkan kita bahwasanya kita tidak bebas dengan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berpikir orang yang memprovokasi kita ini kemungkinan dia datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian yang kita terima dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus diketahui bahwasanya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau benci kepada orang yang melakukan provokasi, tetapi bencilah terhadap sikap provokasi tersebut. Karena semua orang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah. Tetapi akhlak yang buruk maka patut untuk dibenci dan dijauhi. Ikhwani, assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengecam orang-orang yang melakukan namimah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutarakan la yadkhulul jannata nammamun. Orang yang mengadu domba, orang yang memprovokasi tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam satu hadis Nabi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan menemui satu kuburan umum. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dua kuburan ini satu sama lain saling menjerit, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, innahuma yu'adzaban. Sesungguhnya dua kuburan ini penghuninya sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, wa ma yu'adzaban. Gerangan apakah yang menyebabkan keduanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, innahu lakabir. Sesungguhnya keduanya disiksa oleh Allah taala karena melakukan suatu dosa yang dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduma fakana la yastatiru minal baul. Kata Nabi, salah satu daripada keduanya karena ia tidak menutup auratnya ketika buang air kecil atau buang air besar. Hati-hati saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk ke kamar kecil ingin buang air seni atau buang hajat, hendaknya kita menutup pintu agar tidak ada yang melihat aurat kita. Wal akharu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu yu'adzabu fakana yamshi bin namimah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain, dia diazab karena menyebarkan namimah, menyebarkan satu pemberitaan yang tidak benar, maka dia disiksa karena hal tersebut. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kita menjadi orang yang disiksa karena pernah menyebarkan berita yang bohong atau menyebarkan satu provokasi terhadap sesama. Ikhwani, saudaraku, assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya daripada provokasi ini? Ketika provokasi ini terjadi, maka seseorang satu sama lain akan saling membawa kebencian, akan membawa pertikaian,
akan membawa satu masalah yang dihadapkan kepada seluruh umat manusia. Dan hati-hati ketika kita memprovokasi para ulama, memfitnah para ulama, memfitnah kaum mukminin. Allah Ta'ala katakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah, kemudian orang yang memfitnah tersebut tidak bertaubat kepada Allah, maka baginya dan pantas masuk ke dalam neraka jahanam dan mendapatkan azab yang pedih. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka itu saudaraku, ketika kita membenci perilaku maksiat seseorang, hendaknya kita membenci perilakunya, bukan orangnya. Dan hati-hati, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencaci maki atau memprovokasi seorang ulama, maka ia mendapatkan summun qatilah, yaitu satu bisa yang akan membunuh ia sendiri. Ini yang terjadi di negara kita ini, di zaman ini. Banyak orang-orang yang ingin memprovokasi antar sesama, satu sama lain diprovokasi. Umat Islam dan umat Kristen dibuat bertikai agar dunia ini semakin ramai, agar umat Islam menyalahkan umat Kristen dan umat Kristen menyalahkan umat Islam. Dan harus ditabayunkan, umat Islam harus tabayun, jangan sampai gelap mata, jangan sampai menelan mentah-mentah berita yang tidak diketahui kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang membawa berita, maka engkau tabayunkan dulu, dan janganlah engkau menelan mentah-mentah sehingga engkau membawa satu kebodohan kepada sesama. Hadirin jamaah dan pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Di antara akibat yang didapatkan oleh provokasi ini adalah kita melihat persatuan umat Islam yang tidak terwujud. Satu mengatakan dia benar, yang lainnya mengatakan saya yang benar. Karena apa? Karena memang musuh-musuh Islam menginginkan umat Islam tidak terwujud sebagai persatuan yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka solusi yang terbaik adalah ingat pesan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Anfal. Allah Taala katakan, wa aslihu data bainikum, dan perbaikilah hubungan dengan sesama manusia. Hendaknya seseorang ketika melihat provokasi terjadi antar umat beragama, hendaknya ada orang menjadi penengah hingga terjadinya perdamaian antar agama tersebut. Ketika seseorang melihat provokasi antar dua orang, yang satu pedagang, yang satu seorang bisnismen, hendaknya ada daripada kita menjadi juru damai, sehingga terciptanya kedamaian. Dan harus diingat bahwasanya orang yang mendamaikan kedua seorang muslim yang saling bertikai, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat besar, sangat-sangat mulia. Karena itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita jadikan negara kita ini, Indonesia ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hendaknya kita kesampingkan permasalahan-permasalahan yang bersifat eksklusif. Hendaknya kita wujudkan persatuan, ukhuwah nasionalisme, ukhuwah persaudaraan sebangsa dan tanah air, sehingga kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang diidam-idamkan dan mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, Assalamualaikum Nusantara. Mari sama-sama kita jaga persatuan ini. Mari sama-sama kita kuatkan bangsa dan negara ini dengan satu perwujudan menjauhkan daripada provokasi-provokasi
yang akan mendolimi diri kita sendiri dan sesama manusia. Karena ini adalah perbuatan zalim, perbuatan yang Allah Ta'ala tidak senangi. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita, fala tadzalamu, dan janganlah engkau saling mendolimi satu sama lain, dan janganlah engkau mencela satu sama lain, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang satu sama lain saling berpadu, saling membangun kesatuan, saling satu sama lain saling mengingatkan. Inilah pesan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Mudah-mudahan dengan doa kita di sepertiga malam akhir, kita doakan mudah-mudahan umat Islam ini bersatu menjadi kekuatan yang akan tidak bisa digoyahkan oleh satu kekuatan yang lain, dan menjadi satu perwujudan dan usaha yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ucap hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.